Perkenalkan, nama saya Eva Ramanda dari kelas MA 21A02 dengan nomor NIM 11211065 dengan jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas sedikit tentang sistem informasi manajemen, sistem informasi untuk persaingan keunggulan PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Sistem informasi manajemen saat ini sudah berkembang sangat pesat, baik digunakan pada perusahaan-perusahaan yang umumnya sudah lama berdiri maupun baru berdiri. Hal ini disebabkan oleh era digital yang serba canggih sehingga memaksakan keadaan yang pada awalnya bersederhana menjadi modern. Keunggulan kompetitif tidak hanya dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya fisik, akan tetapi sumber daya virtual ternyata juga dapat memainkan peranan yang besar. Sumber daya informasi sebuah perusahaan meliputi peranti keras, peranti lunak, spesialis informasi, penggunaan fasilitas, basis data, databasis, dan informasi. Sebuah rencana strategi untuk sumber daya informasi akan mengidentifikasikan tujuan-tujuan yang harus dipenuhi oleh sistem informasi perusahaan di tahun-tahun mendatang dan sumber daya informasi yang akan diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Perubahan cepat di dunia bisnis mendorong perusahaan mengandalkan kekuatan informasi sebagai basis untuk berbisnis. Informasi yang didukung teknologi internet telah merevolusi wajah perekonomian dunia untuk perubahan dari ekonomi lama, ekonomi ke ekonomi baru, new economy. Ekonomi baru melengkapi kegiatan bisnis dunia nyata dengan kekuatan informasi. Untuk memanfaatkan informasi dengan optimal, dunia bisnis perlu menerapkan strategi pengelolaan informasi dan pengetahuan dengan optimal untuk memperbaiki kualitas keputusan, proses, dan produk ataupun jasa yang dihasilkan, serta hubungan yang berharmonis dengan pelanggan PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Biasa disebut Telkom Indonesia atau Telkom saja, adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Di dalam menghadapi persaingan antar perusahaan, PT Telkom sudah menyiapkan strategi dan taktik dalam menghadapi persaingan antar perusahaan. Karena internet dianggap akan memakan pasar PT Telkom di industri komunikasi suara. Keunggulan PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Penerapan sistem informasi mempunyai peranan yang sangat penting, diantaranya seperti menciptakan berbagai keunggulan, yaitu ada keunggulan strategis yang mana sebagai contoh sebuah perusahaan dapat memutuskan untuk mengubah seluruh datanya menjadi basis data dengan alat penghubung standar seperti alat penghubung browser, web, guna memungkinkan berbagai dengan sekutu-sekutu bisnis dan pelanggannya. Peranan sistem informasi dari sisi tata kelola yaitu sebagai data yang paling utama untuk mengelola di dalam organisasi maupun perusahaan. Tujuan perusahaan bisa dikatakan dapat tercapai dan terpenuhi dengan adanya penerapan sistem informasi jika perusahaan itu sendiri memanfaatkan segala sumber daya di dalamnya dengan maksimal dan penuh sehingga perusahaan memperoleh keuntungan dari hasil pemanfaatannya. Tergantung dari seberapa bisa dan profesional perusahaan dalam hal tersebut, karena sistem informasi akan diterlihatkan hasil yang baik dan membantu jika pelaksanaan pemanfaatannya dilakukan secara benar. Sistem informasi pada era digital yang sangat cepat dan pesat ini sangatlah penting sehingga perusahaan mengharapkan suatu sistem yang dapat bekerja secara tepat dan akurat agar produktivitas kerja di perusahaan tersebut lebih meningkat. Maka dari itu hasil dari
Penerapan sistem informasi sangat mempengaruhi perusahaan. Semakin baik hasil dari penerapan tersebut, perusahaan akan mampu bersaing dan unggul dibandingkan perusahaan lainnya. Setiap perusahaan akan mempunyai taktik dan strategi dalam hal upaya meningkatkan keunggulan perusahaan itu sendiri. Seperti halnya mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya perusahaan serta seberapa jauh perusahaan memahami kelemahan persaingan. Dapat dikatakan pula bagaimana perusahaan bertahan akan tantangan dan keadalayangan dihadapinya PT Telekomunikasi Indonesia. TBK Telkom adalah BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia. Saat ini sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia 53,6% dan 46,4% dimiliki oleh Bank Publik, Bank of New York, dan investor dalam negeri. Telkom mempunyai 13 perusahaan. Telkom telah melayani lebih dari 5,9 juta pelanggan yang terdiri dari seluruh Telkom lebih dari 120 juta dan pelanggan, tetapi 2,58 juta perusahaan ini menyediakan berbagai layanan komunikasi lainnya terharmokin telekomunikasi, jaringan telepon, multimedia, data, dan layanan terkait komunikasi, internet, sewa, transborder, satelit, sirkuit, langganan televisi berbayar, dan layanan fraud. Perusahaan yang memiliki visi menjadi perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan telekomunikasi, informasi media, education, dan service systems di kawasan regional ini telah mendominasi lebih dari 60% pangsa pasar broadband Indonesia. Artinya Telkom sudah memiliki lebih dari 19 juta pelanggan broadband. Telkom memiliki kapasitas gateway internet lebih dari 106,4 Gbps. Perusahaan ini selalu berusaha memastikan kecukupan gateway internet guna memenuhi kebutuhan konsumen baik dari fixed broadband maupun mobil broadband. Telkom juga berkembang melalui anak perusahaan antara lain PTT Telekomunikasi Seluler Telkomsel, PT Multimedia Nusantara, Metra, PT Telekomunikasi Indonesia Internasional, TIT Telis, PT Pens Indonesia, Pramindo, PT Informedia Nusantara, Infomedia, PT Damit Telekomunikasi Mitra, Dayamit, PT Indonesia Telemedia, Telkom Vision, PT Graha Sarana Duta, Telkom Propek AGSD, dan PT Napsindo Primen Internasional Napsindo. Pada pertengahan tahun 2013, Telkom Group akan membangun Device Network Application DNA guna melahirkan teknologi broadband dengan kualitas baik di Indonesia. Dengan ini nantinya Telkom membawa negara Indonesia menjadi negara maju dalam teknologi informasi di dunia melalui teknologi broadband-nya. Persaingan yang sangat ketat pada perusahaan telekomunikasi membuat PT Telkom berupaya untuk meningkatkan kualitas teknologi informasi yang digunakan. Salah satu cara untuk meningkatkan keunggulan persaingan adalah implementasi Enterprise Resource Planning atau disingkat ERP. Enterprise Resource Planning adalah sistem paket perangkat lunak bisnis yang membantu perusahaan untuk optimasi dan integrasi sebagai besar proses bisnis, pembagian data dan kegiatan dalam perusahaan, membuat dan mengakses informasi dari lingkungan yang tepat waktu serbaguna. Sistem ERP yang dipilih adalah SAP R3 Enterprise. PT Telkom menerapkan sistem ERP berbasis SAP dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan integrasi antar unit bisnis yang ada di dalamnya. HR, Finance, Marketing, dan Finance. ERP juga memungkinkan PT Telkom untuk melakukan penghematan dan perampingan jumlah karyawan sehingga menghasilkan keunggulan berupa struktur yang lebih ramping, terintegrasi, dan responsif terhadap perubahan manfaat ERP. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan sistem ERP adalah
ERP menawarkan sistem integrasi di dalam perusahaan, sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif. ERP memungkinkan melakukan integrasi secara global. Hal yang tadinya berupa perbedaan valuta mata uang asing, perbedaan bahasa, dan perbedaan budaya dapat dijembatani secara optimis, sehingga dapat diintegrasikan. ERP memungkinkan manajemen mengelola operasi, tidak hanya sekedar memonitor saja. ERP melancarkan pelaksanaan manajemen supply chain dengan kemampuan memadukannya. Beberapa alasan PT Telekomunikasi memiliki ERP berbasis SAP R3 SAR Entrepreneur menawarkan best price, kemampuan yang handal, dan memiliki catatan prestasi pada bisnis telekomunikasi. Kebutuhan untuk mentransformasi PT menjadi operator kelas dunia dengan sistem BEX kelas dunia juga yang menawarkan peningkatan kualitas pada infrastruktur IT yang sudah ada sebelumnya dengan zero defect proses implementasi ERP dalam PT Telkom. PT Telkom adalah salah satu perusahaan yang sudah menerapkan ERP ke dalam fungsi bisnis. Adapun implementasi ERP pada PT Telkom disebut dengan infusion. Infusion mengintegrasikan penanganan konsumer, produk, dan jaringan serta pihak manajemen menjadi satu. 4 bagian integrasi tersebut adalah T-Charles, Tenos, Tips, Streams. Sejauh mana implementasi ERP tersebut diukur dengan model penilaian kesuksesan implementasi. Dimensi yang menjadi konseptualitas kesukaan ERP diuji dari 4 dimensi, yaitu sistem quality, information quality, individual impact, dan organizational impact. Dan ada 2 tambahan dimensi baru, yaitu work group impact dan consulting quality. Tingkat keberhasilan implementasi ERP di PT Telkom dalam hal ini penilaian terhadap tingkat keberhasilan implementasi TRIMS dengan menggunakan model Infinedo menghasilkan persepsi positif dengan tingkat kepuasan sebesar 8,17 dari nilai maksimal sebagai 12. Hal ini menunjukkan PT Telkom berhasil mengimplementasikan ERP TRIMS sehingga dapat memenuhi kebutuhan user terhadap sistem dan operasional. Implementasi TRIMS dan variabel organisasi, variabel IT, dimensi sukses ERP, dan perspektif evaluator adalah faktor penentu kesuksesan dan faktor pendorong kesuksesan. Faktor penentu kesuksesan terdiri dari dukungan manajemen atas misi dan tujuan implementasi ERP, kualitas sistem, kualitas informasi, konversi data dari sistem yang lama, tingkat kepuasan dengan sistem IT saat ini, dan kualitas konsultan. Sedangkan faktor pendorong kesuksesan terdiri dari ukuran organisasi perusahaan, struktur organisasi, budaya organisasi, posisi kepala IT dalam organisasi, kompetensi staf IT. Tantangan dan hambatan pada PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Tingkat keberhasilan implementasi sistem ERP masih rendah dan banyak perusahaan yang telah mengimplementasikan sistem ERP tetapi masih belum memanfaatkan potensi sistem ERP secara keseluruhan dalam organisasi mereka. Proses belajar yang berbeda-beda dari tiap cabang menuntut dibentuknya tim pendampingan khusus yang bertugas mendampingi cabang yang lambat perkembangannya, tenggat waktu untuk running sistem yang sangat pendek. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang baik dalam pengucapan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.